Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini sama ibu lagi. Nah, di sini ada pembelajaran IPA itu mengenai klasifikasi makhluk hidup. Nah, di sini kita lebih ke pengklasifikasiannya, yaitu apa-apa aja sih pembagian dari kelompok-kelompok makhluk hidup. Nah, di sini ada yang berdasarkan jumlah selnya. Yang pertama itu ada uniseluler, kemudian ada multiseluler. Uniseluler itu adalah makhluk hidup yang memiliki satu sel, dan multiseluler adalah makhluk hidup yang lebih dua atau lebih yang memiliki sel. Nah, kemudian di sini ada istilah prokaryotik, yaitu makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti, dan ada eukaryotik, makhluk hidup yang memiliki membran inti sel. Nah, di sini makhluk hidup yang termasuk dalam hewan makhluk hidup prokaryotik yaitu ada Monera dan Protista. Kemudian ada eukaryotik, yaitu ada fungi atau jamur. Kemudian ada plantae atau tumbuhan, dan ada animalia atau hewan. Nah, jadi fungi itu ciri-cirinya adalah heterotrop. Kemudian ada dinding sel, memiliki dinding sel. Heterotrop itu adalah makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri, sumber energinya sendiri. Sedangkan autotrop itu adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Dan plantae ini juga memiliki dinding sel. Sedangkan animalia atau hewan, dia itu heterotrop namun tidak memiliki dinding sel. Next. Nah, di sini ada Monera. Jadi, contohnya adalah bakteri. Nah, di sini ada gambar struktur bakteri. Jadi, bakteri itu memiliki tubuh yang mana hanya memiliki satu sel, karena Monera kan contohnya tadi memiliki satu sel. Nah, bakteri ini memiliki pilus atau rambut-rambut. Kemudian ada ribosom, kemudian ada kapsula yang menutupi selnya, kemudian ada dinding sel, jadi Monera memiliki dinding sel, kemudian ada flagella atau ekor, kemudian juga ada nukleid atau DNA untuk berkembang biak mereka, membelah, dan juga ada membran sel di sini. Nah, di sini ada gambar aslinya dari bakteri Lactobacillus casei atau bakteri baik dari yang ada dalam Yakult. Nah, jadi ciri-ciri Monera ini itu memiliki satu sel prokaryotik atau tidak memiliki membran inti, kemudian juga mikroskopis atau memiliki tubuh yang sangat kecil sehingga hanya bisa dilihat kalau menggunakan mikroskop. Kemudian di sini ada klasifikasi makhluk hidup dari si Monera. Nah, di sini kalau berdasarkan dinding selnya yang memiliki lipid itu adalah Archaebacteria, yang mana hidup di penghasil metana, kemudian ada kadar garam tinggi dan asam dan panas. Kemudian yang memiliki dinding sel peptidoglikan dan juga fotoautotrop itu dia mempunyai klorofil yang dapat menghasilkan makanannya sendiri, yaitu ada yang memiliki fotoautotrop, itu ada Cyanobacteria atau alga hijau biru, yang mana dia itu memiliki klorofil sehingga dia bisa menghasilkan makanan sendiri seperti tumbuhan. Namun alga ini memiliki ukuran yang sangat kecil, jadi harus dilihat pakai mikroskop. Nah, kalau yang tidak memiliki bersifat fotoautotrop itu disebut dengan Eubacteria. Jadi bentuk tubuhnya tuh ada yang kotak, ada yang basil, kemudian ada bola atau kokus, dan juga ada yang lonjong atau vibrio.
Nah, kemudian di sini ada protista. Protista ini eukariotik yang memiliki membran inti. Kemudian ada uniseluler, sehingga dia itu sangat kecil, jadi hanya bisa dilihat dari mikroskop. Dan ada yang multiseluler, yang mana dia itu berukuran yang lumayan besar. Kemudian ada yang mirip tumbuhan yang disebut algae, ada yang mirip hewan disebut protozoa, dan ada yang mirip jamur. Nah, di sini ada struktur tubuh dari si algae. Nah, di sini ada yang dinamakan algae Euglena. Jadi dia itu mirip seperti bakteria tapi beda. Nah, di sini dia itu memiliki flagella juga dan beberapa organ selnya. Ini contohnya memiliki satu sel atau uniseluler. Nah, kemudian di sini ada video. Silahkan didengarkan, dilihat, disimak. Nah, jadi di sini adalah bentukan dari si Euglena. Nah, jadi bedanya bakteri dan juga protista itu yang algae itu, kalau protista dia itu memiliki klorofil. Nah, dilihat ya, di sini ada hijau-hijau. Nah, itu adalah klorofil, sehingga si makhluk hidup ini dia itu dapat memasak makanannya sendiri, dan dia itu memerlukan cahaya matahari. Nah, bisa dilihat ya, di sini ada Euglena nih. Euglena ini bisa berada di air-air seperti air kolam, ada air sungai. Jadi air yang seperti itu terdapat makhluk hidup yang seperti ini, yang sangat kecil. Oke, next. Nah, di sini ada klasifikasi dari si protista. Jadi lebih gampangnya itu terdapat yang mirip si hewan atau disebut protozoa. Jadi contohnya itu ada yang rhizopoda, kemudian ada yang bulu cambuk, kemudian ada yang memiliki bulu getar yang bergerak dengan bulu getar atau ciliata. Kemudian ada juga yang tidak. Nah, jadi disebut dengan protozoa. Nah, kemudian yang mirip tumbuhan atau disebut dengan algae itu ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna emas, ada yang coklat, dan juga ada yang merah. Jadi beda-beda. Jadi klorofil itu bukan hanya berwarna hijau, jadi ada beberapa warna juga yang lain. Kemudian ada yang mirip dengan jamur. Nah, jamur itu tidak hanya berbentuk seperti payung, tapi ada juga jamur itu yang berbentuk seperti kecil. Jadi kayak seperti yang pada gambar, yang mana dia itu lebih ke kecil banget. Nah, kemudian di sini ada penjelasan dari fungi atau jamur, yaitu memiliki ciri-ciri, yaitu tidak memiliki klorofil, kemudian tidak melakukan fotosintesis karena dia tidak memiliki klorofil, jadi dia tidak bisa melakukan fotosintesis. Kemudian dia itu berkembang biak dengan spora. Jadi dia itu terdapat spora yang mana dapat menghasilkan individu baru. Kemudian dia itu bisa bersifat sporopit atau parasit. Jadi sporosit itu dia itu tidak menguntungkan dan juga tidak merugikan. Kemudian untuk parasit dia itu merugikan. Kenapa? Karena dia mengambil sumber energi atau makanan dari inangnya. Kemudian ada jamur itu memiliki membran inti, kemudian dinding selnya memiliki zat kitin atau bisa juga dengan selulosa. Kemudian tubuhnya tuh terdapat hifa atau benang-benang. Contohnya itu pada tempe. Jadi tempe itu kalau dilihat dengan mikroskop, dengan pembesar, dia itu memiliki benang-benang. Jadi hifa itu seperti benang-benang yang sangat kecil dan tipis, yang mana dia itu
kalonya terkumpul berbentuk seperti anyaman disebut dengan miselium. Nah, jadi jamur ini ada yang mikroskopis dan juga ada yang makroskopis. Nah, contoh pada gambar ini adalah contoh jamur yang makroskopis atau yang besar yang dapat dilihat oleh mata. Sedangkan mikroskopis itu yang kecil-kecil. Seperti yang ada pada jamur di tempe. Kemudian ya habitatnya itu biasanya di tempat yang lembab. Contohnya itu seperti pada jamur kayu, itu kan biasanya berada pada kayu-kayu yang lembab. Nah, di sini ada strukturnya. Jadi pada jamur yang makroskopis atau yang dapat dilihat oleh mata telanjang, dia itu seperti pernah nggak ngelihat jamur tiram? Nah, jamur tiram yang biasa dimakan itu, jadi kalau dilihat itu terdapat tudung, kayak payung. Nah, di situ disebut dengan tudung atau peleus. Nah, di situ di tudung itu terdapat lamela-lamela yang mana di dalamnya itu seperti garis-garis ini. Nah, bisa dilihat kalau di sini nggak terlalu kelihatan. Coba kalau kalian lihat itu di jamur tiram itu sangat terlihat kalau dibuka. Nah, kemudian di sini ada cincin atau anulus. Jadi tidak semua jamur memiliki ini. Ini beberapa jamur aja. Contohnya yang pada gambar ini memiliki cincin atau anulus, atau bisa juga cincinnya itu sudah jatuh. Nah, kemudian ada stipe atau tangkai buah atau batang istilahnya. Kemudian akarnya disebut dengan miselium. Kemudian di sini ada video. Nah, jadi sini ada video jamur yang menyebarkan sporanya. Nah, bisa dilihat ya, ini jamurnya sedang bereproduksi, yang mana dia itu sedang menyebarkan spora nih. Ini yang kayak debu ini, yang terbang-terbang ini, itu dinamakan spora. Jadi spora itu juga tidak bisa dilihat oleh mata telanjang yang gimana sih bentukannya gitu kan. Jadi bisa dilihat oleh mata ya kayak gini aja gitu, kayak debu. Jadi dia itu terbang, kemudian itu menyebarkan anggapannya kalau tumbuhan itu adalah biji-biji. Jadi dia tuh menyebarkan biji-biji biar jamur itu tumbuh. Seperti itu. Jadi jamur itu lebih cepat menyebarnya. Nah, di sini ada klasifikasi fungi. Jadi berdasarkan aseksualnya atau cara dia bereproduksi, ada yang menggunakan sporangiospora dan ada yang pakai conidiospora. Jadi kalau menggunakan sporangiospora itu disebut zygomycotina, sedangkan conidiospora itu yang seksual atau secara langsung itu ada yang bertudung disebut basidiomycotina. Kalau yang tidak bertudung itu disebut ascomycotina. Ascomycotina ini termasuk jamur yang mikroskopis atau yang sangat kecil. Sedangkan Basidiomycotina atau Basidiomycota ini adalah jamur-jamur yang dapat dilihat oleh mata telanjang. Jadi kalau nggak pakai mikroskop atau pembesar yang lainnya, kita bisa melihat. Nah, ini contohnya adalah jamur kuping yang juga bisa dimakan. Kayak jamur tiram, kemudian jamur yang tadi, yang digambar tadi juga bisa. Itu termasuk Basidiomycota. Kalau Zygomycotina ini contohnya adalah Rhizopus oryzae, yang mana dia itu adalah jamur tempe. Nah, kalau Ascomycotina ini contohnya adalah Penicillium notatum atau seperti penicillin. Kemudian yang tidak dengan spora seksual itu disebut dengan Deuteromycota atau Deuteromycotina, yang mana itu sama juga mikroskopis atau sangat kecil sehingga perlu mikroskop untuk melihat bagaimana bentuk si jamurnya. Kemudian di sini ada Kingdom Plantae.
Jadi plantae ini disebut juga dengan tumbuhan. Contohnya tuh ada gambar bunga matahari. Nah, di sini ada ciri-cirinya. Yang pertama, memiliki membran inti atau termasuk dalam kelompok eukariotik. Kemudian multiseluler, jadi dia itu memiliki banyak sel. Kemudian berklorofil karena dia itu dapat memasak sehingga bersifat autotrof atau bisa memasak makanannya sendiri. Kemudian dia juga memiliki dinding sel dari selulosa sehingga kuat dan kaku. Nah, kalau kita pegang kayu ya, pohon itu kan nggak mudah terbelah, nggak elastis. Coba kita pegang kulit kita, terus cubit, tarik, terus lepas, kembalikan seperti semula. Nah, seperti itu, hewan juga seperti itu. Makanya sel hewan itu tidak memiliki dinding sel. Seperti manusia, tidak memiliki dinding sel. Makanya kalau dicubit atau ditarik, dia kembali ke seperti semula, bentuknya elastis. Sedangkan tumbuhan, dia itu tidak elastis. Kalau nggak patah, ya robek kayak daun dan bunga. Nah, kemudian di sini ada klasifikasi dari tumbuhan. Nah, ada yang memiliki pembuluh angkut. Pembuluh angkut itu seperti xilem dan phloem yang mana memiliki fungsi untuk menghantarkan zat hara ataupun hasil dari energi yang mereka masak. Kemudian, menurut pembuluh angkutnya yang tidak memiliki pembuluh angkut itu disebut dengan bryophyta atau tumbuhan lumut. Nah, di sini ada tumbuhan lumut daun. Nah, di sini ada lumut daun yang biasanya ada di mana-mana. Contohnya ada di batu bata, ada di batu aspal, terus ada di tembok dan lain-lain. Kemudian ada yang memiliki pembuluh angkut. Nah, di sini ada yang memiliki alat reproduksi yang memiliki spora dan ada yang biji. Nah, kalau spora seperti kayak jamur, tapi berbeda bentuknya. Jadi yang memiliki spora ini adalah Pteridophyta atau tumbuhan paku. Tumbuhan paku itu contohnya seperti kelakai, kemudian pernah ngeliat gak bentukannya tuh yang kayak gini? Nah, semanggi atau clover. Nah, kemudian ada yang lain-lain. Nah, di sini yang memiliki biji disebut dengan spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Ada yang bentuknya terbuka dan ada yang bentuknya tertutup. Kalau yang bentuknya terbuka itu disebut dengan gymnospermae, sedangkan yang tertutup disebut dengan angiospermae. Contoh dari gymnospermae itu ada pohon pinus, ada melinjo, ada ginkgo, ada pakis haji. Nah, sini ada cemara dan lain-lain. Kemudian untuk tumbuhan yang berbiji tertutup atau angiospermae itu ada yang berkeping satu, ada yang berkeping dua. Yang berkeping satu disebut monokotil, sedangkan yang berkeping dua disebut dengan dikotil. Nah, contoh dari monokotil itu ada kelapa, ada padi, ada jagung, dan lain-lain. Kalau dikotil itu contohnya kayak pohon jeruk, mangga, kacang tanah, kemudian kacang hijau, kemudian rambutan, durian, dan lain-lain. Kemudian di sini ada kingdom animalia. Nah, kingdom animalia ini contohnya seperti gambar itu adalah kucing. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya itu adalah sel eukariotik atau memiliki membran inti, multiseluler atau memiliki banyak sel, heterotrof atau dia itu harus mencari makanan, bukan membuat sendiri makanannya. Contohnya mencari makanan bagaimana? Contohnya dia berburu, kemudian
dikasih makanan oleh manusia, contohnya si kucing dan lain-lain. Kemudian hewan tidak memiliki dinding sel seperti yang tadi dijelaskan. Nah, kemudian animalia ini terdapat dua kelompok. Yang pertama ada invertebrata atau tidak memiliki tulang belakang, dan juga vertebrata atau yang memiliki tulang belakang. Jadi contoh dari invertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang itu adalah siput. Kemudian yang vertebrata atau yang memiliki tulang belakang contohnya adalah kucing. Nah, di sini ada klasifikasi animalia yang kelompok invertebrata. Nah, di sini ada yang jenis cacing-cacingan atau disebut dengan vermes. Kemudian ada moluska atau siput seperti itu. Kemudian ada echinodermata atau seperti bintang laut. Kemudian ada arthropoda seperti laba-laba, semut. Terus ada apa lagi? Ada belalang, serangga-serangga seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir adalah Porifera dan Coelenterata. Nah, Porifera ini contohnya adalah hewan yang memiliki pori-pori. Nah, seperti lihat di sini ya, seperti terumbu karang. Jadi dia memang terumbu karang, tapi sebenarnya terumbu karang itu adalah animalia atau hewan, bukan tumbuhan ya. Jadi jangan salah lagi. Jadi contohnya itu adalah ini disebut hewan sponge atau spong. Nah, atau kalau dalam kartun itu adalah SpongeBob. Nah, kenapa kok beda bentuknya dengan SpongeBob yang kotak? Karena SpongeBob itu cuman contoh. Kalau dilihat nih secara dekat sebenarnya dia mirip kotak gitu. Jadi SpongeBob itu terinspirasi dari hewan ini, hewan Porifera. Kemudian Coelenterata atau biasa disebut dengan hewan yang bertulang lunak seperti ubur-ubur. Seperti itu. Kemudian hewan vertebrata atau memiliki tulang belakang. Nah, di sini ada Pisces. Tahu nggak Pisces? Pisces itu adalah ikan. Kemudian ada amfibia, contohnya adalah kodok, katak, dan lain-lain. Terus ada reptilia, contohnya ini ada kadal, ada ular, ada buaya, dan lain-lain. Terus ada apes. Apes ini adalah hewan yang bisa terbang. Dia itu ada burung, kemudian di sini ada kasuari dan lain-lain. Ayam juga itik, itu termasuk juga dengan apes. Kemudian mamalia, contohnya itu ada ini ada monyet atau orangutan, ada juga harimau, kucing juga, terus ada sapi, ada kanguru, terus banyak lagi. Contohnya mamalia, ciri-ciri mamalia itu memiliki kelenjar susu mamalia. Terus apes itu ciri-cirinya memiliki sayap, memiliki kayak pundi-pundi udara untuk burung. Kemudian reptil itu dia itu melata. Jadi dia berjalan itu perutnya tuh nyentuh tanah. Kemudian amfibia itu memiliki habitat yang dua alam. Ada di air, ada di darat seperti katak. Kemudian kalau Pisces itu ada di air habitatnya, utamanya. Kemudian sudah selesai pembahasan kita hari ini. Yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Jadi untuk selanjutnya kita kembali ke WhatsApp untuk mengetahui tugas. Bukan tugas, kita main game habis ini. Jadi ke WA beritahu ibu kalau sudah selesai. Oke, ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan dan perbuatan. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.